Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa melaksanakan tugas UTS Hukum Acara Perdata ini dengan baik. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yakni Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maftuhin MAG selaku Rektor IAIN Tulungagung. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ansor MAG selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Musannif MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam. Yang terhormat Bapak Ladin SHI selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi atau materi dalam hukum acara perdata yang meliputi pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, dan asas-asas hukum acara perdata. Pertama yaitu pengertian hukum acara perdata. Apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata? Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata yaitu mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah atau tindakan menghakimi sendiri. Perkataan acara di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim atau pengadilan. Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Dalam peraturan hukum acara perdata itu diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim atau pengadilan. Bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri. Bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil. Bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagai mestinya. Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang. Misalnya, hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat juga disebut dengan hukum perdata formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim atau pengadilan secara formil. Itulah sedikit penjelasan dari pengertian hukum acara perdata sendiri. Sekarang kita memasuki sumber-sumber hukum acara perdata.
Yang pertama, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951. Hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat tahun 1951 tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tersebut tidak lain adalah Heeresgericht Indonesia's Reglement atau HIR untuk daerah Jawa dan Madura serta Reglement voor de Buitenwesten RBG atau untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi, untuk acara perdata dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBG untuk luar Jawa dan Madura. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu tentang kekuasaan kehakiman yang diundangkan pada 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Undang-undang tersebut mengatur susunan MA, kekuasaan MA, serta hukum acara MA, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa, kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini memuat ketentuan hukum acara perdata. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di luar peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan sumber pula daripada hukum acara perdata. Antara lain dapat disebutkan putusan MA yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan. Yang keenam, adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata material yang berarti mempertahankan tata hukum perdata. Pada asasnya, hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Yang ketujuh, perjanjian internasional. Salah satu sumber hukum acara perdata ialah perjanjian internasional, misalnya perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Yang kedelapan, doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga. Yang kesembilan, instruksi dan surat edaran MA atau Mahkamah Agung. Seperti juga halnya dengan doktrin, instruksi dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Ini bukan dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita dapat menggali hukum. Itulah sedikit sumber hukum acara perdata yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir yaitu asas-asas hukum acara perdata.
meliputi yang pertama, hakim bersifat menunggu. Bagaimana sih hakim bersifat menunggu itu? Jadi, kalau tidak ada gugatan atau penuntutan, tidak ada hakim. Yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara atau menjemput bola di masyarakat. Sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan alasan apapun. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Maksudnya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Yang ketiga, hakim bersifat aktif. Keharusan hakim aktif dalam beracara dimulai tampak pada saat penggugat mengajukan gugatannya. Dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Demikian pula halnya, apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak bukanlah kepentingan daripada hakim. Yang keempat, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang dibolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Yang kelima, mendengar kedua belah pihak atau hakim mendengar kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata, pihak-pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Yang keenam, putusan harus disertai alasan-alasan. Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan semua putusan, sering juga alasan-alasan yang dikemukakan dapat dalam putusan tersebut didukung jurisprudensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan. Hal ini bukan berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tetapi sebaliknya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketujuh, hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Meskipun hakim tidak harus mencari-cari perkara di dalam masyarakat, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya. Seandainya dalam memeriksa suatu perkara hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedelapan, hakim harus memutus semua tuntutan. Selain hakim dan dalam putusannya harus menunjuk dasar hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, hakim harus pula memutus semua tuntutan dari pihak. Misalnya, penggugat mengajukan tuntutan 1, tergugat dihukum mengembalikan utangnya. 2, tergugat dihukum membayar ganti rugi. 3, tergugat dihukum membayar bunga, maka tidak satu pun dari tuntutan tersebut boleh diabaikan oleh hakim. Mengenai hakim akan menolak atau mengabulkan tuntutan tersebut, hal itu tidak menjadi masalah, tergantung dari terbukti atau tidaknya hal-hal yang dituntut tersebut.
Yang kesembilan, beracara dikenakan biaya. Seorang yang akan berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Yang ke-10, tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam hir, tidak mewajibkan orang untuk mewakilkan kepada orang lain apabila hendak berperkara di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Itulah yang bisa saya sampaikan dari awal, yaitu pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, dan asas-asas hukum acara perdata. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.